Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sepia Juliana dengan NIM 23211021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika. Kali ini saya akan membahas materi tentang dot dan cross product pada perkalian vektor. Penasaran bagaimana materinya? Yuk simak. Langsung saja. Di sini kita ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi dari cross product. Kedua, definisi dari dot product. Ketiga, penulisan rumus. 4. Sifat-sifat. 5. Perbedaan antara cross product dan dot product. Dan yang terakhir ada pembahasan contoh soal. Langsung saja kita ke definisi cross product. Cross product disebut juga produk vektor atau bisa juga disebut dengan perkalian silang. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberikan silang di antara vektor atau cross. Sesuai dengan namanya, perkalian vektor silang dilambangkan dengan tanda silang. Vektor ini menghasilkan besaran vektor. Artinya, hasil dari dua vektor yang dikalikan secara silang akan menghasilkan vektor lagi. Jadi, dapat kita simpulkan, cross product adalah operasi dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Lanjut ke definisi dari dot product. Dot product dapat disebut juga produk skalar atau bisa juga disebut dengan perkalian titik. Perkalian ini disebut perkalian titik karena kita memberikan titik gemuk atau fat dot di antara perkalian vektor. Perkalian vektor titik dilambangkan dengan tanda titik. Vektor ini menghasilkan besaran skalar, yaitu besaran atau nilai yang tidak memiliki arah. Sehingga dapat kita simpulkan, dot product adalah operasi dua vektor yang menghasilkan skalar. Artinya, hasil dari dot product bukan lagi vektor, akan tetapi berupa bilangan. Nah, kemudian bagaimana sih penulisan rumus pada cross product dan dot product? Yang pertama pada cross product di sini ada rumus determinan. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar vektor A cross vektor B sama dengan determinan matriks 3 baris di mana baris pertama terdiri dari IJK, baris kedua terdiri dari komponen vektor A yakni AX, AY, dan AZ. Kemudian baris ketiga yaitu terdiri dari komponen vektor B, yakni BX, BY, dan BZ. Kemudian penulisan pada rumus geometrisnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, panjang vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus theta. Kemudian kita lanjut ke dot product. Penulisan pada rumus aljabar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Kemudian penulisan rumus geometrisnya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali vektor B dikali kosinus theta. Nah, itu tadi penulisan rumus cross product dan dot product. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifatnya. Yang pertama pada cross product. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama anti-min komutatif. Artinya di mana jika vektor A cross vektor B hasilnya akan sama dengan min vektor B cross vektor A. Jadi pada cross product itu tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua yaitu distributif terhadap penjumlahan. Vektor A cross dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika vektor A sejajar dengan vektor B, maka vektor A cross vektor B sama dengan vektor 0. Kita beralih ke sifat dot product.
Di sini ada 3 sifat juga. Yang pertama komutatif. Nah, pada dot product ini berlaku sifat komutatif, yaitu vektor A dot vektor B sama hasilnya dengan vektor B dot vektor A. Kemudian sifat yang kedua yaitu distributif. Vektor A dot dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama hasilnya dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Dan sifat yang ketiga yaitu jika vektor A dot vektor B sama dengan 0, maka kedua vektor akan tegak lurus. Nah, di sini ada tabel perbandingan antara dot product dan cross product. Yang pertama pada aspek nama lain. Dot product bisa juga disebut dengan perkalian titik atau skalar. Sedangkan pada cross product biasa bisa disebut juga dengan perkalian silang atau vektor. Kemudian pada aspek simbol. Pada dot product simbolnya yaitu titik, sedangkan pada cross product simbolnya adalah silang. Pada aspek hasil, dot product akan menghasilkan skalar atau bilangan, sedangkan cross product akan menghasilkan vektor. Kemudian pada aspek arah hasil. Pada dot product itu akan menghasilkan arah hasil tidak ada arah, sedangkan pada cross product akan menghasilkan tegak lurus terhadap kedua vektor input. Nah, ini rumus aljabarnya sesuai yang sudah saya bacakan tadi di awal dan rumus geometrinya. Kemudian pada aspek sudut maksimum. Pada dot product, maksimum saat theta sama dengan 0 derajat. Sedangkan cross product maksimum saat theta sama dengan 90 derajat. Kemudian pada aspek sifat komutatif. Pada dot product itu berlaku sifat komutatif, sedangkan cross product itu tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian aspek kapan hasilnya 0? Pada dot product hasilnya 0 ketika jika vektor tegak lurus, sedangkan pada cross product jika vektor sejajar. Pada aspek dimensi, dot product berlaku di 2 dimensi dan 3 dimensi, sedangkan cross product umumnya berlaku di 3 dimensi. Kemudian pada aspek aplikasi, dot product biasanya aplikasinya yaitu berupa proyeksi, kerja, sudut antar vektor. Sedangkan cross product itu aplikasinya ada arah gaya, torsi, dan normal permukaan. Nah, itu tadi perbandingan antara dot product dan cross product. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Di mana di sini contoh soal yang pertama adalah contoh soal dari dot product. Diberikan vektor A sama dengan 2, 3, dan 1. Kemudian vektor B sama dengan 4, negatif 2, dan 5. Nah, di sini kita diminta menghitung vektor A dot vektor B. Kita langsung saja. Karena ini merupakan dot product, jadi langsung kita kalikan saja dengan ini sebelumnya ini 2 ini sebagai I, 3 sebagai J, dan 1 sebagai K ya. Begitu juga dengan pada vektor B, 4-nya sebagai I, min 2 sebagai J, dan 5-nya sebagai K. Nah, langsung saja kita kalikan. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 2 dikali 4, 8, 3 dikali negatif 2 min 6, dan 1 dikali 5 sama dengan 5. Sehingga 8 dikurang 6 tambah 5 itu hasilnya 7. Begitu. Kita lanjut ke cross product. Nah, di vektornya sama, cuman kita diminta di sini mencari cross-nya. Langsung saja ya. A cross B sama dengan determinan matriks 3 baris, di mana baris pertamanya itu yakni IJK, baris keduanya itu komponen dari vektor A, yaitu 2, 3, dan 1, dan baris ketiganya itu komponen dari vektor B, yakni 4, negatif 2, dan 5. Nah, di sini akan kita kali silang yang I dengan I, J dengan J, dan pada komponen K-nya juga begitu. Caranya adalah
Semisal ini kita akan mencari yang I. Nah, di sini kan ada I. I-nya itu adalah 4 di sini ya. I-nya itu 24. Jadi, kita tidak hiraukan ini, atau bisa kita tutup ya bahasanya. Jangan diperhatikan, kita perhatikan yang J dengan K-nya. J-nya 3 dan negatif 2, K-nya 1 dengan 5. Nah, J, K ini kita kali silang di sini ya. JK-nya ini kita kali silang sehingga akan 3 dikali 5, ini 3 dikali 5, kemudian dikurang 1 dikali negatif 2. Nah, 1 dikali negatif 2. Kemudian dikurang dengan bagian J, begitu juga sama caranya. J ini kita tidak hiraukan atau tidak diperhatikan. Kita perhatikan yang I dengan K di sini, kemudian kita kali silang. 2 dikali 5, ini di sini 2 kali 5 kali silang, dikurang 1 dikali 4, 1 dikali 4. Nah, kemudian ditambah K, sama juga caranya, sehingga 2 dikali negatif 2 dikurang 3 dikali 4. Kenapa di sini dikurang, sedangkan di sini ditambah? Ini karena ini mengikuti dari IJK-nya ya teman-teman. I itu akan bertanda positif karena dia urutan pertama, J akan bertanda negatif karena dia urutan kedua, kemudian K akan bertanda positif karena dia urutan ketiga. Cara simpelnya kita akan mengingat tanda positif, negatif, positif begitu teman-teman. Nah, langsung saja kita operasikan di sini. I-nya 3 dikali 5 dikurang 1 dikali negatif 2 itu sama dengan 15 tambah 2 dikurang J-nya 2 dikali 5 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 10 dikurang 4. Kemudian ditambah K-nya 2 dikali negatif 2 dikurang 3 dikali 4 itu sama dengan negatif 4 dikurang 12. Nah, tinggal kita operasikan sehingga akan menghasilkan 17, negatif 6, negatif 16. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu yang tadi kan itu vektornya ada 2, sekarang kita akan membahas contoh soal yang vektornya itu ada 3. Nah, yang pertama di sini pada dot produk 3 vektor. Diberikan 3 vektor, yang pertama vektor A sama dengan 1, 2, dan negatif 1. Vektor B sama dengan 3, 0, dan 4. Vektor C sama dengan negatif 2, 1, dan 5. Pertanyaannya, hitung nilai dari vektor A ditambah vektor B dot vektor C. Nah, langsung saja teman-teman ya kita bahas. Langkah pertamanya yaitu jumlahkan vektor A dan vektor B. Kenapa kita jumlahkan vektor A dan vektor B? Karena di sini vektor A dan vektor B-nya itu dikurung yang teman-teman. Jadi kita operasikan terlebih dahulu ini. Sehingga hasil dari vektor A ditambah vektor B ini nanti akan kita kalikan titik dengan vektor C. Nah, di sini vektor A ditambah vektor B sama dengan AX ditambah BX, AY ditambah BY, AZ ditambah BZ. Nah, tinggal kita masukkan saja komponennya yang di sini. Sama dengan AX-nya itu kan 1 di sini. AX-nya 1, BX-nya 3, terus kemudian AY-nya 2 ditambah BY-nya 0, AZ-nya negatif 1 ditambah BZ-nya 4. Sehingga akan menghasilkan 4,2 dan 3. Kemudian langkah kedua, hitung dot produk hasil penjumlahan dengan vektor C. Nah, karena tadi kan kita sudah mendapatkan hasil dari vektor A ditambah vektor B yaitu 4, 2, dan 3. Nah, hasil itu kita akan kalikan titik dengan vektor C. Nah, ini rumusnya.
D ini sama dengan ini ya, hasil dari vektor A ditambah vektor B-nya ya teman-teman. Vektor D dot vektor C sama dengan dx dikali cx ditambah dy dikali cy ditambah dz dikali dz. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Nah, ini dia tinggal kita masukkan sehingga hasilnya akan menghasilkan 9, teman-teman. Begitu. Selanjutnya pada cross product 3 vektor. Nah, karena tadi sudah dot, sekarang kita beralih ke cross product 3 vektor. Ini ya soalnya teman-teman. Diketahui vektor A itu 1, 2, dan negatif 1. Vektor B-nya itu 3, 0, dan 4. Vektor C-nya itu negatif 2, 1, dan 5. Ya, benar. Kemudian kita diminta untuk menghitung vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Nah, di sini langkah pertamanya kita hitung cross product vektor B cross C, karena ini seperti tadi vektor B cross vektor C itu di dalam kurung ya, jadi kita harus selesaikan itu terlebih dahulu. Nah, kita gunakan determinan seperti yang tadi. Gunakan aturan determinan 3 kali 3. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tinggal kita operasikan saja. Di sini pada bagian I-nya itu 0 dikali 5, di sini 0 kali 5 dikurang 4 kali 1, 4 kali 1 di sini dikurang bagian J 3 kali 5 dikurang 4 kali negatif 2 ditambah K 3 kali 1 dikurang 0 dikali negatif 2, sehingga hasilnya itu akan I pada bagian I itu 0 kurang 4 dikurang J 15 tambah 8 ditambah K-nya itu 3, dan akan menghasilkan negatif 4, negatif 23, dan 3. Nah, B cross C itu sudah ketemu ya teman-teman hasilnya ini. Kemudian kita akan langkah keduanya yaitu hitung dot product vektor A dot dalam kurung vektor B cross vektor C. Nah, di sini A-nya itu tadi sudah diberikan ya 1, 2, dan negatif 1. Kemudian hasil dari vektor B cross vektor C itu adalah min 4, min 23, dan 3. Kemudian kita masukkan saja seperti tadi, gunakan rumus dot product. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja sesuai dengan rumusnya, aturan rumusnya. 1 dikali negatif 4 ditambah 2 dikali negatif 23 ditambah negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 4 dikurang 46 dikurang 3 sama dengan negatif 53. Karena sudah berakhir pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, saya Sepia Juliana pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.